Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Prabowo Budi Utomo dalam seri perkuliahan tentang mata kuliah administrasi server. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep dari administrasi server yang menjadi pengantar dari mata kuliah ini, di mana dalam pembahasan ini nanti akan kita bahas tentang konsep dari administrasi server dan juga jenis dan tipe-tipe server. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam materinya. Server, kita sama-sama tahu server merupakan sebuah media yang dia ibaratnya menjadi sebuah penyedia atau seperti tempat request, tempat permintaan dari klien, dari si peminta. Tampilan server mungkin terkesan ruwet, tidak menarik, terlalu banyak kabel dan sebagainya. Namun fungsional di dalamnya itu sangat powerful, sangat dibutuhkan oleh para penikmat atau pengakses jaringan-jaringan komputer, baik itu menggunakan internet atau tidak menggunakan internet. Karena itu, dalam pengertiannya, server itu merupakan bagian dari jaringan komputer yang menyediakan layanan untuk kliennya. Jadi dia ibaratnya kayak, dalam tanda kutip di bahasa Jawa ya, di bahasa Jawa itu istilahnya kayak peladen, kayak orang yang disuruh-suruh, kayak pembantu seperti itu, yang dia tujuannya untuk menyediakan layanan untuk klien. Kliennya minta data, dia bisa menyediakan data. Kliennya minta akses video, dia menyediakan video. Kliennya minta akses ke web, dia bisa menyediakan ke webnya. Sedangkan administrasi itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, pelayanan, pembukuan dan sebagainya. Itu. Jadi ketika digabungkan, administrasi server merupakan pengelolaan akses terhadap jaringan komputer dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Jadi ibaratnya kayak kita mengelola suatu jaringan komputer dengan menggunakan server tertentu di situ. Bagaimana klien bisa merequest atau meminta layanan dari klien itu, administrasi server yang mengelolanya. Manajemen usernya, manajemen storage ketika nanti dibutuhkan, itu yang mengelola adalah administrasi server di dalamnya dia. Karena itu, yang menjadi tujuan dari administrasi server adalah yang pertama, dia bisa mengatur usernya, mengatur kliennya. Jadi jangan salah ya, jangan salah. Dalam sebuah administrasi server, klien itu memang yang meminta, tapi yang memanage bagaimana klien itu bisa connect dengan server, bagaimana klien itu bisa masuk ke dalam server, dan bagaimana klien bisa merequest permintaan atau layanan dari server, itu yang ngatur adalah administrasi server. Yang mengatur adalah administrasi server atau sysadmin biasanya namanya. Create akun mungkin, daftarin user, ngasih storage, bandwidth management, yang ngatur administrasi server. Kliennya tinggal using, tinggal pakai aja dia. Yang kedua adalah berkaitan dengan security-nya, keamanannya. Administrasi server dia juga
memproteksi, mengatur security dari server maupun jalur yang menuju ke server. Nah, servernya dia proteksi, entah pakai firewall, entah pakai kriptografi dan sebagainya. Lainnya, jalurnya dia juga proteksi, entah nanti pakai BPA shared dan sebagainya, atau BPA 2 atau BPE seperti itu yang ada di dalam settingan WiFi seperti itu, salah satu contoh dari security-nya. Atau mungkin dia pakai username login pada settingan tersebut dan sebagainya. Itu namanya salah satu mekanisme untuk pengamanan dari server maupun jalur server di situ. Kemudian adalah dia melakukan manajemen backup. Bagaimana kita tetap bisa memanggil data di masa lalu, itu karena ada backup. Backupnya baik dia eksternal maupun internal. Dalam artian begini, eksternal dia melibatkan perangkat lain, dia di backup pada perangkat yang berbeda di situ. Ada di eksternal kah, atau media penyimpanan eksternal seperti drive dan sebagainya itu. Atau dia internal, dia langsung bikin image di dalam servernya sendiri. Tugas-tugas itu dilakukan oleh administrasi server juga. Selanjutnya yang pasti adalah troubleshooting selanjutnya. Bagaimana dia mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari adanya server itu, atau masalah-masalah yang timbul dari server itu. Dan terakhir adalah update servernya. Ini adalah tujuan-tujuan dari administrasi server. Kemudian tugas dan tanggung jawab seorang admin server atau sysadmin itu, yang pertama adalah dia mengatasi permasalahan. Saya tidak mengatakan segala permasalahan ya. Kalau segala permasalahan soal nanti semua permasalahan yang ada dalam server itu tugasnya dan tanggung jawab dari admin server. Padahal sebenarnya ada masalah-masalah yang dia bukan tugas dan tanggung jawab dari admin server. Contohnya adalah penyediaan listrik, daya. Admin server tidak mikir berapa besar dayanya. Yang diberikan dia adalah mana sumber listriknya, gitu. Sehingga servernya bisa nyala. Yang pertama adalah dia mengatasi permasalahan yang terjadi pada server. Yang kedua adalah dia melakukan perbaikan atau upgrade jika diperlukan ya pada servernya itu. Kemudian dia menjaga aktivitas jaringan pada perusahaan atau institusi tetap running dengan baik. Nah, udah kelihatan ya. Jadi dia nggak cuma ngopeni server dalam bentuk komputer fisik aja, tapi dia juga mengopeni jaringan yang terhubung dengan server itu. Kemudian melakukan backup data secara berkala. Selanjutnya, troubleshooting jika ada aktivitas yang mencurigakan pada server. Kemudian menjaga server tetap up to date dan up to access ya, jadi available to access seperti itu. Jadi dia nggak cuma butuh datanya tetap update, atau nggak cuma butuh running dia servernya update sesuai dengan versi yang terbaik seperti itu ya. Tapi dia juga menjaga supaya servernya tetap available to access, tetap bisa diakses dari manapun oleh klien-klien yang membutuhkan akses kepada server itu. Gitu. Kemudian integrasi dengan teknologi baru jika mungkin ada yang diperlukan integrasinya ini. Kemudian yang pasti adalah manajemen user, manajemen pengguna. Tambah hapus edit dan sebagainya itu urusannya dari admin server. Nah, tugas-tugas ini mungkin sifatnya dia general ya, mirip-mirip gitulah.
Cuman ketika kita menghadapi atau berbeda perusahaan atau institusi, mungkin pekerjaan admin servernya itu beda. Contoh, di perusahaan A dia diminta untuk mengopeni atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan jaringan juga, seperti setting wifi atau hotspot dan sebagainya seperti itu. Sedangkan di perusahaan B dia cuma fokus di salah satu jenis servernya, entah itu web server atau storage server dan sebagainya. Namun secara garis besar, tugas dan tanggung jawab dari admin server tidak beda jauh dari ini, gitu loh. Seperti itu. Nah, yang luput dari seorang admin server adalah admin server itu dia tetap harus punya etika. Karena apa? Karena seorang admin server itu dia nggak cuma berada di dalam satu ruangan, isinya PC, isinya server, ber-AC seperti itu, dan dia berinteraksi dengan benda mati seperti itu. Nggak cuma berhubungan dengan itu saja ya, tapi seorang admin server nanti dia pasti akan ditanyai oleh atasannya bagaimana performa dari server yang dia kelola di situ. Kemudian rekan sejawatnya mungkin satu unit seperti itu, atau mungkin rekan dia di dalam pengelolaan server, atau mungkin pekerja-pekerja magang yang secara tidak langsung ditanggungjawabkan kepada seorang admin server untuk membimbingnya. Sehingga dibutuhkan semacam etika yang memungkinkan nanti seorang admin server untuk melakukan pemecahan masalah dan menjelaskan apa yang terjadi kepada yang lainnya. Good communication, seperti itu. Nah, karena itu seorang admin server dia cukup memegang peran yang penting ketika di dalam perusahaan atau institusi memiliki server di situ nanti. Nah, karena itu kita masuk ke pembahasan terkait dengan apa sih server itu. Kalau di dalam bahasa Jawa namanya peladen. Peladen itu orang yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh yang diladeni. Kalau di zaman sekarang mirip-mirip kayak IRT kayak gitu. Cuma peladen dulu lebih manut daripada IRT yang sekarang. Kalau di dalam dunia komputer, peladennya itu namanya server. Dia merupakan sistem komputer yang menyediakan layanan khusus dan tanda kutip untuk penyimpanan data. Padahal nggak cuma nyimpan data dia nanti, dia juga bisa menyediakan berbagai macam hal yang lainnya yang dibutuhkan oleh klien. Klien butuh database, dia bisa bikin database server. Klien butuh namanya konversi DNS, dia bisa bikin namanya DNS server. Klien butuh blokir website atau filtering website di situ, dia bisa bikin namanya proxy server. Yang secara inti layanan server itu adalah untuk menyediakan layanan akses yang lebih cepat untuk ngirim atau menerima data atau informasi kepada klien. Jadi gimana caranya klien itu butuh apa, servernya bisa menyediakan. Untuk jenis server yang utama itu ada namanya web server. Web server inilah yang berada di belakang akses website yang kita buka di browser. Kalau kita buka website di browser, entah itu pakai Chrome, entah itu pakai Firefox dan sebagainya, yang menyajikan informasi website itu namanya web server dia. Makanya dia melayani khusus request dari protokol HTTP atau HTTPS seperti itu.
Yang fungsi utamanya dia web server untuk menyediakan atau mengirimkan berkas yang diminta oleh pengguna melalui protokol khusus yang terdapat di dalam browser dia. Dari sini nanti pengguna ketika sudah dapat akses khusus dari web server itu, dia bisa mengakses data-data berupa teks, gambar, video, dan sebagainya lewat browser, lewat Chrome atau lewat Firefox dan sejenisnya. Selanjutnya ada mail server. Mail server itu hubungannya dengan email. Secara garis besar dia dipakai untuk mengirimkan dan menerima pesan by email dia. Kemudian ada database server yang dia menyediakan layanan berupa pengolahan basis data atau data yang jumlahnya banyak seperti itu, serta menerima permintaan klien untuk mengakses basis data pada servernya. Macam-macam hal bisa dilakukan di dalam database server ini. Namun yang umum ada 4 jenis yang biasa digunakan, yaitu flat file. Flat file itu dia non relasional. Kemudian relational database, object database, dan relational object database ya. Dalam video berikut ini kita akan melihat apa sih itu database server. Database server sendiri yaitu sebuah aplikasi yang menyediakan pengelolaan basis data dengan menggunakan model client server. Sekarang selanjutnya untuk fungsi database server. Yang pertama, fungsi database server itu yaitu untuk dapat menyimpan data pada suatu lokasi. Yang kedua, meningkatkan keamanan data. Ketiga, klien dapat mengakses data-data yang tersimpan di database secara bersamaan. Lalu untuk yang keempat, memudahkan untuk pencarian dan pengalihan data. Untuk cara kerja database sendiri itu dikarenakan menggunakan model client server, yang dimana server membagi tugasnya, yang dimana server sebagai pengolah dan klien sebagai pengguna. Jadi untuk diibaratkan, apabila Anda memiliki sebuah website WordPress dan Anda ingin membuat satu user selain admin yang dapat membantu mengelola website tersebut. Jadi untuk cara kerjanya sendiri dicontohkan seperti ini. Dari klien admin apabila ingin membuat user dengan contoh misal password dengan username RD, setelah klien di sini menghitungkan data-data yang diperlukan untuk membuat user, nanti data tersebut dikirimkan ke database server. Nah, di database itu diperiksa dulu data-datanya apa sudah sesuai ketentuan, dan apabila sudah sesuai ketentuan, maka data-data tersebut akan disimpan pada database ini. Nah, untuk sebaliknya, untuk pengujiannya kembali, apabila user mencoba untuk login user RD tersebut, maka di sini usernya akan menghitungkan username dan passwordnya. Lalu data tersebut dikirim ke database server untuk dicek kembali apakah data tersebut sudah benar atau belum. Apabila salah, maka akan ada informasi bahwa passwordnya salah. Namun apabila datanya telah sesuai, maka akan langsung diarahkan ke page untuk melakukan distribute atau berhasil login. Untuk selanjutnya, contoh database server ini saya menjelaskan cukup dua. Yang pertama ada MySQL dan yang kedua ada PostgreSQL. Nah, untuk pada kelebihan dari MySQL sendiri itu mendukung multi-user. Multi-user maksudnya di sini dapat diakses secara bersamaan tanpa menyebabkan crash pada user lain. Untuk kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Yang ketiga, tipe datanya bervariasi, dan yang keempat, keamanannya yang terjamin. Untuk PostgreSQL sendiri, kelebihannya pertama menyediakan seluruh fitur database. Maksud seluruh fitur database
Di sini maksudnya bahwa PostgreSQL ini memiliki fitur-fitur, meskipun PostgreSQL ini bersifat open source, tapi PostgreSQL ini memiliki fitur-fitur yang disediakan oleh database server yang bersifat komersial. Lalu yang kedua, didesain untuk pengelolaan database besar. Yang ketiga ada extensibility, yang maksudnya di sini extensibility dimaksud sini, jadi Anda bisa membuat sebuah data atau kolom baru itu. Kan kalau di MySQL sendiri itu untuk jenis-jenis datanya sudah ditentukan, sedangkan untuk di PostgreSQL ini dimungkinkan untuk kita membuat jenis data sendiri. Itu ada yang keempat, ada standar ACID. Standar ACID ini digunakan untuk mencegah kerusakan data dan menjaga integritas data di tingkat transaksinya. Lalu untuk penjelasan sedikit pada MySQL kan adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Lalu terdapat dua lisensi MySQL, yaitu yang pertama GNU General Public License. Lalu setelah diakuisisi oleh pihak Oracle, MySQL sendiri jadi memiliki lisensi yang dibutuhkan untuk komersial. Oke, itu tadi penjelasan terkait dengan database server ya. Kita lanjut lagi ke file server. File server itu digunakan untuk mengkontrol komunikasi dan informasi antar komponen jaringan, di mana nanti pada file server ini klien akan mengakses layanan dalam bentuk manajemen file seperti upload data, download data, dan sebagainya pada server. Salah satu contoh penerapan dari file server adalah adanya NAS atau Network Attached Server. Selanjutnya ada DHCP server. DHCP server ini digunakan untuk memberikan layanan IP otomatis pada klien pada jaringan komputer dia. Kemudian ada proxy server. Proxy server digunakan sebagai perantara antara web browser dengan user, yang tujuannya untuk mengamankan dari pengguna internet atau pengguna-pengguna dari jaringan komputer yang dia akan terhubung secara global nanti. Bila mana tanpa adanya proxy server, maka IP yang digunakan oleh masing-masing pengguna ini akan sangat mudah untuk dilacak. Hal ini tentu saja akan rentan dalam adanya proses hacking bagi pengguna-pengguna itu nanti. Selanjutnya ada yang namanya FTP server, di mana FTP server ini dia digunakan untuk akses tukar menukar file di dalam server dia, di mana proses transfer file ini akan terjadi antara klien dengan server di situ nanti, di mana FTP akan berperan sebagai jembatan dalam transfer data. Yang terakhir adalah adanya game server. Game server merupakan layanan server yang sedang gandrung sekali atau banyak diminati akhir-akhir ini, di mana game server akan memberikan sebuah sensasi bermain bagi pengguna yang lebih enak lagi, karena dia servernya ada dimiliki oleh pengguna sendiri nanti. Dengan adanya game server ini, maka permainan game akan lebih cepat, lebih kompatibelnya lebih bagus lagi, sehingga pengguna akan lebih tertarik dengan penggunaan permainan atau game ini. Nah, terakhir kita akan lihat video ini terkait dengan pengamanan yang ada pada server yang digunakan atau dibangun oleh Google. Hi, I'm Stephanie Wong and I work for Google Cloud. While I could talk all day about cloud security, physical security at a Google data center is still pretty new to me. So today I'm on a mission to learn all about it by taking an inside look at the systems in place that protect customer data at a typical Google data center. Let's go. Now, I've been told there are 6 layers of security here.
Security layer 1 refers to the property boundaries, and that includes signage and fencing. But things really start to get interesting when it comes to layer 2, also known as the secure perimeter. And that includes the main entrance gate, which I am pulling up to right now. Hey, how's it going? Good morning. So layer 2 has a lot of security features, ranging from smart fencing to overlapping cameras to 24/7 guard patrols and more. I'm on my way to meet some experts who are going to show me how it all works. Hi, Joe. Hi, Stephanie. How are you? So I just passed the main gate and I saw guards and cameras, but what are some things that I didn't see? Yeah, there's actually a lot of technology and operations going on behind the scene. So from the time that you're on site, we know that you're here and we're able to do correlation analysis of where you've been. We have guards in vehicles. We have some guards on foot. There's also the vehicle crash barrier. That's designed to stop a fully loaded truck from crashing through the front entrance. Ricky, Tariq, can you tell me more about what's unique about the fencing? This particular fence is an anti-climb fence. It's also equipped with fiber. The technology tells us if someone's near the fence or touches the fence. So we use thermal cameras and standard cameras, so we're able to see video footage at night just as clearly as we can during the day. Welcome to Layer 3, Building Access. But just so you know, I am still nowhere near the data center floor. That's a few more layers deep. Let's head inside. Stephanie? So you've gotten through the gate, you've come into our secure lobby. You have your card, and we know that that's you, but if someone happened to lose their card, what we want to make sure is that it's actually Stephanie who's shown up. Place into your eyes. And with Iris Scan, we can authenticate that it's actually you along with your ID. All right, I think it's good. One thing that's a little hard to get used to when you visit a data center is for secure areas, only one person is allowed to batch through a door at a time. Layer 4 includes the Security Operations Center, or SOC, a hive of activity that is monitoring the data center 24/7, 365 days a year. So it sounds like we've been keeping them very busy today. Yes, you have. So the doors, the cameras, the badge readers, the iris scan, everything is connected here. This is the brains of the security system. So if there's anything out of the ordinary happening, they have to be able to pick that up. Interesting fact about Layer 5, the data center floor. Less than 1% of Googlers ever get to set foot in here. So right now, I'm feeling kind of special. This is truly a as-needed only access area, meaning that only the technicians and engineers that have to be there to maintain, upgrade, or repair the equipment are ever allowed there. And do Googlers or anyone have access to the data? We have access to the devices, but the data at rest is encrypted, and our customers can issue and keep their own encryption keys. And we do this because protecting the privacy and the security of our users' data is our highest priority. The mysterious Layer 6, where disks are erased and destroyed, and the fewest number of people are allowed to enter. Drives that need to be retired from the data center floor come into this room through a secure two-way locker system, which means that only technicians assigned to this room can pull them from that locker to either erase or destroy them. All right, welcome to the Crusher Room. Wow. So at this point, we have scanned the hard drive and the software has told us that we need to destroy it. Can we see it in action? Back up. All right, I'll stay back here. That disk is definitely destroyed. Yes, it is.
Oke, itu tadi adalah bagaimana pengamanan dilakukan pada server Google. Oke. Untuk itu, saya ucapkan lagi, ini adalah rujukan yang saya gunakan dalam menyusun materi kali ini. Oke. Karena itu, kita akhiri dulu. Saya akhiri dulu pertemuan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.